Pernah nggak sih kamu ngerasa capek banget, tapi bukan badan yang capek, melainkan kepala? Kalau iya, kamu nggak sendirian kok. Kali ini kita bakal ngobrolin soal overthinking dan kenapa ini tuh sama sekali bukan tanda kelemahan. Coba deh, rasain lagi kelelahan yang bener-bener dalam ya kan? Bukan karena habis olahraga atau kerja fisik, tapi capeknya itu ada di sini, di dalam pikiran kita sendiri. Badan sih udah rebahan di kasur, pengen istirahat, tapi otak, wah kayak lagi lari maraton sendirian. Ngulang-ngulang lagi obrolan tadi siang, mikirin coba tadi aku ngomongnya gini ya, terus cemas soal gimana kalau besok. Anehnya bukannya seger, malah jadi makin capek. Nah, itulah paradoksnya overthinking. Dan yang bikin makin gak enak, seringkali kita dapat label, ah kamu kebanyakan mikir sih. Seakan-akan itu tuh salah kita, sebuah kekurangan. Tapi gimana kalau sebenarnya itu justru sebaliknya? Yuk kita bedah lebih dalam. Ini yang sering bikin kita kejebak dalam lingkaran setan. Kepala rasanya berat, badan udah pengen diem, tapi pikiran jalan terus tanpa rem. Akhirnya kita lelah tapi bingung, aku ini capek kenapa ya? Coba deh, lihat kalimat ini. Kamu kebanyakan mikir. Simple banget kedengerannya kan? Dan kita sering banget denger ini. Mungkin yang ngomong nggak ada niat jahat ya, tapi denger kalimat itu tuh rasanya kayak, emang ada yang salah ya sama aku? Padahal, ceritanya jauh lebih rumit dari itu. Nah sekarang, yuk kita coba pahami, apa sih overthinking itu sebenarnya? Soalnya, ini bukan cuma soal mikirnya kebanyakan loh, tapi lebih ke soal kualitas dan arah dari pikiran kita itu sendiri. Bayangin aja gini deh, ini bukan kayak kita lagi mikir buat nyari solusi, bukan. Ini lebih kayak pikiran kita itu muter-muter di tempat yang sama, nggak ada ujungnya. Kayak kaset rusak yang nggak bisa di-stop. Dan ini nih, miskonsepsi terbesarnya. Banyak yang ngira overthinking itu pilihan sadar. Padahal, mana ada sih orang yang sengaja milih buat nyiksa dirinya sendiri pakai pikirannya? Nggak ada kan? Overthinking itu seringnya respons otomatis, yang pemicunya adalah rasa takut. Coba deh kita lihat, takutnya tuh takut apa aja sih? Takut salah langkah, takut gagal, takut omongan kita nyakitin orang lain. Dan yang paling sering, takut kita ini nggak cukup baik. Kalau dipikir-pikir lagi, bukannya ini semua manusiawi banget ya? Oke, sekarang kita coba lihat dari sudut pandang yang beda. Sisi yang mungkin jarang banget kita sadari. Gimana kalau ternyata overthinking itu akarnya justru dari sesuatu yang sangat baik? Gini deh, coba pikirin. Orang yang cuek, yang cenderung bodoh amat, mereka jarang overthinking. Iya kan? Nah, sebaliknya, orang yang sering overthinking, justru merekalah orang-orang yang paling peduli. Mereka mikirin setiap detail, setiap kemungkinan, karena mereka tulus nggak mau bikin salah atau nyakitin perasaan orang lain. Selain itu, overthinking juga bisa lahir dari luka. Mungkin karena dulu kita pernah disalahin abis-abisan, pernah gagal secara menyakitkan, atau dikecewain. Akhirnya pikiran kita kayak ngebangun benteng pertahanan sendiri. Seolah-olah dia bilang, oke, aku harus pikirin semua skenario buruk, biar aku nggak sakit hati lagi kayak dulu. Nah, disinilah kita sampai ke intinya. Kita mau coba ubah cara pandang kita. Bukan lagi ngelihat overthinking sebagai kelemahan, tapi sebagai sebuah tanda. Tanda dari sesuatu yang jauh lebih dalam dan tulus. Coba baca kalimat ini baik-baik. Biarin meresep ya. Rasa capek di kepala kamu itu bukan tanda kamu gagal. Sama sekali bukan. Justru itu adalah tanda seberapa tulus dan kerasnya kamu udah berusaha. Jadi, mulai sekarang, coba lihat kebiasaan overthinkingmu itu bukan sebagai beban. Anggap itu sebagai bukti perjuangan. Bukti kalau kamu tuh nggak nyerah, kalau kamu terus mencoba jadi orang baik di dunia yang kadang nggak ramah. Ini adalah tanda kekuatanmu, bukan kelemahan. Oke, terus gimana dong solusinya? Nah, jawabannya mungkin agak beda dari yang kamu kira. Tujuannya bukan buat ngelangin overthinking, tapi buat belajar berdamai dengannya. Ini adalah perubahan mindset yang penting banget. Tujuannya bukan untuk melawan pikiran kita, tapi cukup dengan mengamatinya. Ingat ya, pikiran itu cuma pikiran, bukan fakta. Dan kadang, pikiran kita itu cuma lagi capek aja sama kayak badan kita. Ada 4 langkah simpel yang bisa kamu coba nih, pas kepala mulai rame. Pertama, dengerin aja pikiran itu. Nggak usah dihakimi, nggak usah dilawan. Biarin aja dia lewat kayak awan di langit. Kedua, dan ini kuncinya, kamu nggak wajib percaya sama semua pikiran itu. Coba kasih jarak sedikit antara kamu dan pikiranmu. Ketiga, tarik napas yang dalam. Ini bukan cuma biar rileks, tapi buat narik kesadaran kita balik lagi ke sini, ke saat ini. Dan yang keempat, bilang ke diri sendiri, saat ini aku aman. Kalimat ini kayak jangkar, biar kita nggak kebawa arus ke masa lalu atau hanyut ke kecemasan masa depan. Dan ini mungkin pesan yang paling penting dari semua ini.
Kamu itu nggak rusak. Nggak ada yang salah sama kamu. Kamu nggak perlu diperbaiki. Mungkin masalahnya bukan karena pikiranmu terlalu berisik, tapi karena kamu merasa harus menanggung semua kebisingan itu sendirian. Jadi, sebagai penutup, aku mau tinggalin satu pertanyaan buat kamu renungin. Gimana kalau pikiranmu yang suka overthinking itu sebenarnya bukan musuh, tapi seorang teman yang cuma lagi butuh didengerin? Coba deh pikirkan itu.